Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi ya dengan masih sebetulnya dengan materi yang sama, masih bab 1, hanya saja pokok bahasannya sedikit berbeda ya. Baik, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai, mungkin izinkan Ibu untuk aturang panganjali umat. Om Swastiastu ya. Dan seperti biasanya juga bahwa sebelum memulai pembelajaran, kita patut juga mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat, dalam kondisi sehat. Ya, baik, kita mulai berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik ya anak-anak, Ibu tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan pada kalian semua untuk mengisi daftar hadir. Jangan sampai lupa, sebab tidak mengisi daftar hadir walaupun kalian mengikuti itu juga sama juga dengan tidak hadir ya. Dengan kata lain alpa. Ya. Kemudian untuk mungkin perlu juga Ibu singgung materi yang pada pertemuan yang lalu, terutama yang berkaitan dengan masalah tugas ya. Nah, ini untuk masalah tugas masih banyak sekali yang terutama untuk pertanyaan yang nomor 3 masih kurang tepat jawabannya ya. Banyak sekali yang menjawab kurang tepat, tetapi ada juga beberapa di antara kalian yang sudah menjawab dengan benar ya. Jadi jawabannya sebenarnya adalah perubahan yang besar ya, termasuk kategori perubahan yang besar karena itu berkaitan dengan teknologi dan sebagainya ya. Nah, untuk materi berikutnya ya, sebagai pokok bahasannya ini adalah modernisasi. Pernah dengar kata modernisasi? Bu yakin pernah ya. Hanya saja sejauh mana pemahaman kalian tentang konsep modernisasi ini? Ya, jadi mungkin kalian sering menggunakan kata modern. Saya adalah orang yang modern ya. Saya modern ya. Tidak mau yang dikatakan sebagai orang yang kuno atau tradisional, selalu menganggap diri bahwa saya adalah orang yang modern ya. Apakah benar kalian ini termasuk orang yang modern ya? Berarti kita akan mulai dulu dengan pengertian ya. Pengertian modernisasi. Apa sih suatu modernisasi itu? Ya. Nah, di sini bisa diartikan merupakan suatu proses perubahan dan pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan keadaan. Jadi artinya di sini bahwa anggota masyarakat itu mengalami perubahan di dalam sikap dan perilaku. Kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, perkembangan yang ada di dunia. Ya. Kemudian modernisasi ini yang terjadi mencakup berbagai bidang ya. Tidak hanya mungkin yang ada di dalam pikiran kalian yang namanya modernisasi selalu dikaitkan dengan teknologi. Sebenarnya tidak. Nanti kita akan lihat apa saja yang menjadi syarat maupun ciri-ciri daripada modernisasi ya. Jadi modernisasi yang itu mencakup berbagai bidang kehidupan ya. Jadi dengan kata lain, modernisasi bagi suatu masyarakat itu merupakan satu hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Ya, sebab kalau kita menghindari yang namanya modernisasi berarti kita siap tertinggal dari masyarakat lain, dari bangsa-bangsa lain ataupun dari negara-negara yang lain. Ya, modernisasi pada faktor rehabilitasi. Ya. Kemudian ada modernisasi yang bersifat preventif dan konstruktif. Ya, jadi artinya di sini modernisasi itu pada umumnya adalah bersifat konstruktif. Dia
dia membangun ya ingin meningkatkan ya taraf dari kehidupan masyarakat yang masih sederhana ke kehidupan masyarakat yang lebih modern ya. Itu pemahaman tentang apa sih modernisasi. Jadi ingat sekali lagi, modernisasi itu tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi saja, tidak, tetapi dalam semua aspek kehidupan masyarakat ya yang mengalami perubahan dari yang dulunya tradisional ke arah yang lebih modern, lebih maju, itulah modernisasi ya. Jadi tidak hanya terbatas pada orang yang bisa menggunakan HP kanan kiri ya. Itu manusia yang modern, bukan ya. Tetapi pada perubahan atau pergeseran sikap dan perilaku setelah melakukan perubahan-perubahan tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, apa sih yang menjadi syarat modernisasi? Nah, syarat ini menurut pendapat dari Suryono Sukanto ya. Syarat yang pertama adalah cara berpikir yang ilmiah ya, yang bersifat institusional dalam masyarakat, yaitu menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik ya. Jadi diharapkan masyarakat yang modern ya, yang sudah mengalami proses modernisasi harus berpikir secara ilmiah. Kalau berpikir secara ilmiah berarti tuntutannya adalah pendidikannya yang memadai ya. Nah, kemudian dalam sistem pendidikan itu juga harus sifatnya terencana dengan baik ya. Seperti misalnya perencanaan di dalam penyusunan kurikulum ya. Dan ini tidak hanya kurikulum itu tidak hanya untuk kepentingan siswa saja, perkembangan siswa, tetapi juga tenaga pendidik ya. Jadi sistem pendidikan itu harus bersifat terencana dengan baik, terencana dan terarah kemana arah dari sistem pendidikan sehingga anggota masyarakatnya bisa berpikir secara ilmiah ya. Kemudian yang kedua, sistem administrasi yang berjalan dengan baik dan benar, mewujudkan adanya birokrasi ya. Jadi maksudnya apa di sini? Nah, ini sih seringkali menjadi yang sering kita jumpai ya di dalam di negara kita khususnya mengenai masalah administrasi ya. Kadang-kadang administrasi itu kurang berjalan dengan baik ya. Kita terlalu berbelit-belit ya, harus melalui satu birokrasi yang berbelit-belit sehingga seharusnya satu hal itu diurus bisa dalam waktu 1-2 hari, bahkan bisa berminggu-minggu ya. Karena apa? Kurangnya sistem administrasi yang baik ya. Kemudian yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur ya. Sistem pengumpulan data yang sering gini yang kita dengar dan kita jumpai itu adalah di dalam sistem pengumpulan data mengenai jumlah penduduk masyarakat yang miskin itu sebenarnya berapa sih ya di Indonesia ini. Ini kadang-kadang kita tidak mampu menjumpai adanya data yang valid ya, data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kadang-kadang antara data yang diberikan dengan kenyataan di lapangan itu jauh berbeda. Berarti kita di dalam sistem pengumpulan datanya masih kurang baik. Ya. Kemudian yang keempat, menciptakan iklim yang baik atau favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara menggunakan alat-alat komunikasi massa. Ya, jadi bagaimana dengan pelaksanaan modernisasi ini kita bisa menciptakan satu iklim yang artinya masyarakat bisa menerima perubahan-perubahan tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi karena terjadi biasanya di satu pihak disiplin, sedangkan di pihak lain adalah pengurangan kemerdekaan. Ya, itu tingkat organisasi. Jadi kita dituntut untuk disiplin di dalam sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang modern. Ya, jadi dituntut untuk disiplin. Kemudian yang keenam adalah adanya sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan sosial atau social planning.
Ya, sentralisasi wewenangnya siapa? Dalam hal ini adalah pemerintah, ya, seperti pada latihan pertemuan yang lalu di sana yang ditunjuk sebagai pihak-pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan yang disebut dengan agent of change itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah sebagai sentral di dalam memegang wewenang dalam pelaksanaan sosial, perencanaan sosial, ya. Nah, sekarang apa sih yang menjadi faktor pendorong masyarakat itu melakukan modernisasi? Ya, di samping karena memang kita tidak mungkin bisa menghindari diri dari proses modernisasi, ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mendorong. Faktor yang mendorong itu yang pertama adalah masyarakat ingin meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produksi, ya. Meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produksi. Misalnya, di sini ada penggunaan komputer, ya, sebagai salah satunya. Ya, tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produksi. Ya. Kemudian juga pendidikan. Ya, pendidikan, semakin tinggi pendidikan berarti kita juga bisa meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produksi. Ya, kemudian sering adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan. Tanpa ada pelatihan kita tidak akan bisa mencapai yang namanya masyarakat yang modern. Kemudian yang kedua faktor pendorongnya, ya, mendapatkan sesuatu lebih banyak dan memiliki nilai tambah, lebih bermutu, berkualitas, ya, lebih hemat tenaga dan lebih baik, ya. Hanya saja sayangnya kalau untuk hemat tenaga ini mungkin masih kurang tepat kalau kita menerapkan modernisasi dalam bidang teknologi secara penuh, ya. Sebab jumlah penduduk Indonesia cukup banyak, ya. Sebab itu akan berdampak pada timbulnya pengangguran, ya. Nah, di sana digunakan sebagai contoh misalnya penggunaan alat-alat modern di bidang kedokteran dan perakitan, ya. Jadi kenapa kita menggunakan alat-alat yang modern? Ya, ya sudah tentu agar kita lebih bisa menangani secara lebih baik pasien-pasien atau menangani orang-orang yang sakit, ya, ya sehingga masyarakat merasa lebih nyaman karena tertangani dengan baik. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang untuk gejala modernisasi. Untuk gejala modernisasi ini bisa kita lihat dalam bidang apa saja. Hampir semua bidang seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa yang namanya modernisasi itu tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi komputerisasi, tidak hanya itu saja, tetapi juga kita bisa lihat bagaimana modernisasi di bidang ekonomi, bagaimana modernisasi di bidang politik, ya, bagaimana modernisasi di bidang sosial. Ibu jelaskan dulu untuk di bidang ekonomi. Nah, di sini perkembangan industri lebih besar dibanding sektor agraris, ya. Jadi industri itu diharapkan dia berkembang lebih pesat, tetapi tidak meninggalkan yang namanya sektor agraris, sebab kita masih memerlukan yang namanya sektor agraris, ya. Kemudian mata pencarian di sektor industri banyaknya perlu tenaga ahli, ya. Perlu banyak tenaga ahli sehingga kita bisa mengembangkan atau memodernisasi bidang ekonomi. Kemudian menggunakan teknologi yang modern, ya. Jadi untuk menggunakan teknologi yang modern berarti kita dituntut juga memiliki tenaga-tenaga yang terampil. Bila perlu juga tenaga ahli lebih banyak. Kemudian yang kedua itu adalah dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik gejala-gejala yang muncul sebagai gambaran daripada modernisasi itu apa? Yaitu dalam bidang hukum, ya, yang berlaku di negara yang sistematis. Jadi artinya di sini perlu adanya penerapan bidang hukum yang hukum yang sudah dianggap kadaluarsa berarti kita harus perbarui.
Ya. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana informasi sehingga hal-hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan hukum ini bisa kita sosialisasikan sehingga masyarakat tidak menjadi buta hukum. Ya, jadi masyarakat diharapkan sadar hukum. Ya. Kemudian adanya partisipasi penduduk dalam pembangunan. Pembangunan itu atau modernisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan kalau tidak didukung oleh adanya partisipasi daripada masyarakat. Jadi diharapkan masyarakat juga terlibat di dalam pembangunan sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih modern atau masyarakat yang lebih maju. Kemudian yang ketiga, gejala ini juga bisa dilihat dalam bidang sosial. Ya, nah gejala-gejala yang muncul dalam bidang sosial itu apa? Adanya gejala urbanisasi. Jadi urbanisasi itu cenderung dia semakin bertambah. Apa penyebabnya? Ya, nah penyebabnya tingginya arus urbanisasi itu disebabkan karena pada umumnya sektor-sektor industri itu lebih banyak berkembang di daerah perkotaan, ya. Ini yang seharusnya tidak terjadi, ya. Sehingga bisa menekan ledakan jumlah penduduk di satu daerah karena tingginya arus urbanisasi. Ya, jadi sektor industri itu hendaknya menyebar tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga sampai daerah-daerah pedesaan. Ya. Nah, kemudian gejala yang lain yang muncul adalah munculnya adanya kelas-kelas sosial akibat daripada modernisasi ini. Kelas-kelas sosial yang baru, ya. Tidak hanya kelas sosial berdasarkan kasta, tetapi juga ada kelas-kelas sosial yang bisa kita lihat dari gaya hidup, perilaku mereka, ya. Gambaran daripada kelas sosial, ya. Kemudian gejala yang lainnya adalah munculnya konsumerisme. Tahu artinya konsumerisme? Ya. Konsumerisme ini bisa diartikan sebagai memenuhi kebutuhan secara berlebihan yang sebenarnya kita tidak terlalu memerlukan. Ya. Jadi mengonsumsi sesuatu yang dilakukan secara berlebihan. Ya, menggunakan sesuatu yang digunakan secara berlebihan yang sebenarnya kita tidak perlukan. Itu konsumerisme. Nah, itu gambaran dari gejala-gejala dari suatu masyarakat yang modern. Nah, ini kalian bisa perhatikan beberapa bentuk perubahan, ya. Nah, ini bisa dikatakan kalau pada gambar yang di sebelah kiri, ini perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, ya. Jadi artinya di sini kalau dulu kita menggunakan alat transportasi berupa dokar, sepeda gayung, ya. Nah, ini bisa dikatakan jarak yang kita tempuh dan waktu yang kita perlukan juga relatif lebih banyak. Tetapi kalau kita menggunakan sarana seperti misalnya sepeda motor atau bis dan sebagainya, mungkin ini akan lebih cepat, ya. Nah, kemudian pada contoh yang lainnya perubahan-perubahan ini adalah kalian perhatikan di sini ada dua gambar, ya. Yang di atas itu adalah menggambarkan pusat-pusat perbelanjaan yang gambaran daripada modernisasi, sedangkan yang di bawah ini adalah gambar dari pasar tradisional. Ya, nah pada dasarnya keduanya juga mempunyai aspek positif dan negatif. Ya, ini. Jadi inilah gambaran perubahan dari masyarakat yang mengarah kepada modernisasi. Jadi sekarang masyarakat lebih mungkin mereka merasa lebih nyaman berbelanja ke pusat-pusat perbelanjaan, ke mal-mal dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian sekarang di sini apakah modernisasi itu mempunyai aspek negatif? Ada faktor negatifnya. Apa yang terjadi dengan adanya modernisasi? Yang pertama adalah sekularisme. Apa itu sekularisme? Ini merupakan pandangan atau paham yang berpendirian bahwa moralitas itu tidak perlu diajarkan pada ajaran agama. Itu kelompok yang menganut sekularisme yang ada pada masyarakat modern.
Ya. Nah, di sini sudah langsung juga Ibu berikan contoh para urban yang lama tinggal di kota pada saat kembali ke kampung berubah sikap dan perilaku, bahkan pandangan hidup yang bertentangan dengan norma dan adat istiadat karena sudah mendapatkan pengaruh-pengaruh di daerah perkotaan, sudah mendapatkan pengaruh modernisasi, ya, yang menganggap bahwa masalah moral itu tidak penting. Ya, dan ini bisa merubah tatanan yang ada di daerah pedesaan. Ya, norma dan adat istiadat lambat laun bisa mengalami perubahan kalau tidak ada upaya untuk melestarikan dan mempertahankan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah atau yang B, hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme ini merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi atau duniawi merupakan tujuan hidup utama. Jadi mereka hanya mengejar materi saja. Mereka hanya mengejar kenikmatan duniawi. Ya, nah contohnya di sana setiap malam minggu pergi ke pesta, ke diskotik, menggunakan obat-obat terlarang, ya, hidup konsumtif, ya. Itu contoh dari hedonisme. Kemudian konsumerisme, tadi sudah dijelaskan, merupakan paham aliran di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan pemakaian hasil produksi secara berlebihan, ya, secara sadar dan berkelanjutan. Jadi orang tersebut yang termasuk kategori menganut paham konsumerisme ini, mereka sadar bahwa mereka melakukan pemakaian hasil produksi secara berlebihan dan sebenarnya yang tidak diperlukan. Ya. Nah, kemudian faktor negatif yang berikutnya, ya, yaitu adalah westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi ini adalah merupakan proses pembaratan atau peniruan budaya barat. Ya, apakah sama dengan modernisasi? Nah, nanti kita bahas apa yang menjadi perbedaan antara modernisasi dengan westernisasi. Nah, kemudian dampak negatif dari westernisasi apa? Yang pertama, tertanamnya sifat individualistis dan materialisme. Ya, jadi kita cenderung di dalam masyarakat yang menganut westernisasi ini cenderung bersifat individual, ya, dan tujuannya adalah materi. Kemudian memiliki sifat yang sedikit, ya, mungkin istilah kasarnya sombong, ya, karena menganggap bahwa ini saya barat, ya. Kemudian yang ketiga, tidak peduli terhadap lingkungan, kurang peka terhadap lingkungan. Ya. Yang keempat, suka meremehkan orang lain, suka meremehkan orang lain, ya, yang digunakan untuk meremehkan adalah kekayaan. Kemudian dampak negatif yang kelima adalah hidup boros, ya. Hidup boros. Dan yang keenam adalah ingin dipuji, selalu ingin mendapatkan pujian. Ya. Nah, sekarang apa persamaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisme? Ya. Persamaannya yang pertama adalah sama-sama mempunyai kepentingan keduniawian. Ya, jadi artinya mereka tujuannya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian yang kedua, merupakan proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi masyarakat. Ya. Yang ketiga, sama-sama mempunyai unsur-unsur dari negara-negara barat. Ya. Sama-sama mempunyai unsur, tetapi nanti ada sedikit perbedaan antara modernisasi dengan westernisasi. Ya. Kalau westernisasi dengan sekularisme mungkin sama-sama mempunyai unsur dari barat. Tetapi untuk modernisasi tidak selamanya demikian, ya. Kemudian persamaan yang keempat adalah sama-sama merupakan hasil perbandingan dari aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasi. Ya. Nah, kemudian sekarang perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama adalah modernisasi. Modernisasi itu seperti tadi Ibu sampaikan, tidak mutlak dia berasal dari barat. Ya, bisa juga berasal dari
masyarakat kita sendiri, kemudian apa yang sudah ada di dalam masyarakat kita ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, lebih modern. Ya, tidak harus berasal dari barat. Kemudian yang kedua adalah tidak mempersoalkan nilai-nilai keagamaan. Jadi dalam proses modernisasi tidak terlalu mempersoalkan nilai-nilai keagamaan. Yang penting di sini adalah ke arah yang lebih maju. Ya. Kemudian yang ketiga adalah proses perkembangan bersifat lebih umum daripada westernisasi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kalau di dalam seperti yang tadi juga sudah Ibu sampaikan bahwa modernisasi ini merupakan perubahan yang terjadi di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya pada hal-hal tertentu, beda dengan westernisasi maupun sekularisasi. Ya. Kemudian mutlak bagi setiap negara. Ya, seperti tadi juga sudah Ibu singgung bahwa kita tidak mungkin bisa menghindarkan diri dari modernisasi. Ya, cepat atau lambat setiap masyarakat akan mengalami yang namanya modernisasi. Beda dengan westernisasi dan sekularisasi. Westernisasi dan sekularisasi bisa kita tolak. Ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian sekarang westernisasi. Westernisasi itu mutlak dia berasal dari barat sesuai dengan arti katanya, yang asal-usul katanya westernisasi, west itu artinya barat. Jadi semuanya mendapatkan pengaruh dari unsur-unsur barat. Ya, semua bentuk kehidupan akan sama. Ya, jadi dianggap sama. Kemudian yang ketiga tidak mempermasalahkan antara kebudayaan barat dengan kebudayaan sendiri. Ya. Nah, kemudian sekularisme berorientasi terhadap hal-hal duniawi. Ya. Berorientasi jadi orientasinya adalah kesenangan duniawi. Kemudian tidak terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Ya, jadi tidak terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Ya. Nah, dampak negatif dari perubahan. Dampak negatif dari perubahan ini akan menimbulkan beberapa hal. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah anomi. Akan dapat menimbulkan adanya satu suasana yang anomi. Apa itu suasana yang anomi? Anomi ini bisa dikatakan sebagai gambaran dari suatu masyarakat yang tidak mempunyai pegangan yang pasti terhadap nilai-nilai dan norma-norma. Karena apa? Karena perubahan yang terjadi terlalu cepat. Ya, sehingga yang muncul apa? Yang muncul setiap anggota masyarakat membuat nilai-nilai dan norma sendiri. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi kalau perubahan itu terlalu cepat. Ya, maka timbullah yang disebut dengan suasana yang anomi. Jadi sekali lagi, suasana yang anomi ini adalah merupakan satu suasana di mana masyarakat tidak mempunyai pegangan yang pasti terhadap nilai-nilai dan norma-norma karena cepatnya perubahan yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah disorganisasi. Ya. Jadi dari suasana yang anomi tadi, setiap anggota masyarakat atau bahkan setiap kelompok membuat aturan-aturan sendiri, ini akan berdampak pada terjadinya disorganisasi. Ketidakharmonisan di dalam masyarakat yang cenderung nanti mengarah kepada terjadinya konflik. Ya. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah munculnya cultural shock. Tahu arti kata shock? Shock itu adalah guncangan. Kultural budaya. Jadi terjadinya guncangan budaya. Ya, nah apa yang menyebabkan terjadinya guncangan budaya? Ya, guncangan budaya ini muncul disebabkan karena masyarakat belum siap menerima perubahan, tetapi harus berhadapan dengan dia harus harus melakukan satu perubahan. Ya, masyarakat belum siap melakukan perubahan, tetapi dia harus melakukan perubahan. Ya, itu adalah gambaran dari cultural shock. Ya. Kemudian yang keempat, cultural lag. Cultural lag ini adalah lag itu bisa diartikan sebagai adanya semacam kesenjangan ya, jarak ya.
Nah, apa yang menyebabkan munculnya kultural lack? Ya, kultural lack ini bisa diartikan sebagai kesenjangan budaya yang disebabkan karena perubahan yang terjadi tidak secara bersamaan, terutama antara budaya material dengan budaya yang non-material atau imaterial. Budaya material akan lebih cepat mengalami perubahan dibandingkan dengan perubahan yang non-material atau imaterial. Ya, sehingga timbullah kultural lack. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi dengan situasi seperti itu. Adanya kultural shock, adanya kultural lack. Ya. Kemudian yang kelima adalah pudarnya nilai solidaritas. Ya, jadi di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan, apalagi perubahan yang terlalu cepat, ini akan memudarkan nilai-nilai solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Kenapa? Masyarakat sudah mulai memikirkan dirinya sendiri. Ya, jadi masyarakat sudah mulai memikirkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Ya. Kemudian yang keenam adalah pencemaran lingkungan. Kenapa sampai timbul pencemaran lingkungan? Nah, di dalam melakukan perubahan ini kadang-kadang kita juga tidak memikirkan istilahnya analisa dampak lingkungan sejauh mana kalau penerapan teknologi ini. Ya, kalian bisa amati di dalam kehidupan sekitar kalian apa yang terjadi, pencemaran udara, ya, pencemaran air sungai, limbah dan sebagainya akibat dari pembuangan limbah industri. Ya, industri ini ada sebagai gambaran dari perubahan yang mengarah kepada modernisasi. Sebab dalam modernisasi kan dituntut adanya perkembangan dalam sektor industri. Lebih mengutamakan perkembangan sektor industri. Ya. Kemudian yang ketujuh, dampak negatifnya adalah peningkatan tindak kriminalitas. Nah, kenapa sampai terjadi peningkatan tindak kriminalitas? Ini disebabkan karena dalam masyarakat kita, terutama di negara-negara berkembang, ya, bisa dikatakan tingkat pendidikan masih rendah. Ya. Untuk bisa hidup di dalam kehidupan masyarakat yang modern, kita dituntut untuk mempunyai keterampilan. Nah, dalam masyarakat yang mempunyai sebagian besar masyarakatnya masih mempunyai pendidikan yang rendah, mereka tidak akan bisa siap bersaing dengan mereka-mereka yang mempunyai keterampilan, sedangkan mereka perlu bertahan hidup. Apa yang mereka lakukan? Nah, inilah timbulnya tindakan kriminal. Kenapa? Mereka juga ingin bertahan hidup. Sedangkan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing. Ya, nah ini agent of change harus melakukan upaya untuk menekan tindak kriminalitas. Ya. Kemudian dampak negatifnya adalah marginalisasi. Marginalisasi ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk meminggirkan bagi mereka-mereka yang tidak bisa hidup di dalam perubahan, meminggirkan upaya-upaya mereka-mereka yang tidak bisa hidup sebagai masyarakat yang modern. Ya. Jadi masyarakat pinggiran dia akan menjadi masyarakat pinggiran. Dimarginalkan, dipinggirkan, disingkirkan. Ya, ini banyak terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju pun dampak negatif ini terjadi. Ya, tidak hanya di negara-negara berkembang. Ya, nah, sebagai penutup mungkin akan Ibu simpulkan ya, ya. Jadi intinya adalah di dalam materi modernisasi sebagai sub pokok bahasan, mungkin ini materi bab terakhir dari bab 1 ini, bisa dikatakan bahwa modernisasi itu adalah merupakan proses perubahan dan pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, kita dituntut untuk bisa hidup sesuai dengan keadaan zaman. Ya, jadi modernisasi ini merupakan satu hal yang tidak mungkin dihindari oleh setiap masyarakat di muka bumi ini. Kita harus melakukan kalau kita tidak mau tertinggal dari masyarakat atau negara-negara yang lainnya. Dan ingat bahwa modernisasi tidak hanya terbatas pada
hal-hal yang sifatnya teknologi saja, tetapi seluruh kehidupan masyarakat, ya, berpengaruh pada seluruh kehidupan masyarakat, dari hal-hal yang sifatnya tradisional ke arah hal-hal yang lebih maju, ya. Nah, seperti salah satunya misalnya pola berpikir, kita tidak lagi berpikir secara tradisional, tetapi ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih modern dengan berpikir secara ilmiah. Jadi segala sesuatunya kita pertimbangkan secara ilmiah. Berarti ini dituntut dengan pendidikan yang memadai. Ya. Nah, kemudian pada slide terakhir ini ada tugas, ya, silahkan kalian kerjakan. Tugas ini dikerjakan di Google Classroom. Dibuat jawabannya saja ya, anak-anak. Ya, jawabannya saja, soalnya tidak perlu lagi dibuat. Silahkan kalian buat jawabannya di Google Classroom. Dan dikumpulkan sebelum jam pelajaran berakhir. Ya. Nah, ini tugas ini langsung dikerjakan sebelum jam pelajaran berakhir, terutama bagi kelas-kelas yang mendapatkan 2 sesi sekaligus, ya. Tetapi untuk kelas-kelas yang nanti mendapatkan 1 sesi saja, ya, berarti tugas ini dikerjakan untuk pertemuan berikutnya. Sebab tidak semua kelas itu langsung mendapatkan pembelajaran 2 sesi, ya, tetapi ada juga yang hanya 1 sesi. Nah, yang 1 sesi itu nanti tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan, disetorkan pada pertemuan berikutnya, ya, yang hanya 1 sesi. Ya, jelas ya anak-anak, ya. Baik, kalau nanti ada hal-hal yang tidak jelas, silakan kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp secara pribadi kepada Ibu, nanti pasti Ibu respon. Ya, baik anak-anak, mungkin sebelum Ibu akhiri juga perlu Ibu ingatkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan, depan kan masih materi ini ya. Untuk minggu berikutnya, ya, pertemuan minggu berikutnya, kalian siap-siap pelajari materinya tentang perubahan semua. Ibu akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Materinya tentang perubahan sosial sampai dengan modernisasi ini. Ya, jadi setiap bab nanti itu Ibu akan memberikan ulangan harian. Ya, jelas ya? Jangan sampai ada yang tidak ingat, ya, sehingga kalian tidak hadir pada pertemuan berikutnya. Ya, baik, Ibu akhiri dulu pertemuan hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Om Santi 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 Om.